Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhruhu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala qaumin nadimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fayaqul khairan aw liyasmut. Ibu-ibu dan bapak yang sudah bapak ini ya. Sudah bapak ya. Yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kembali kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentu atas ridha dan berkenan Allah di siang hari ini kita masih diperkenankan sehat walafiat. Juga alhamdulillah di siang hari ini kita masih diizinkan Allah masih bisa melihat dengan sangat jelas, masih bisa mendengar dengan sangat jelas tanpa alat bantu apapun, masih bisa bernafas dengan lega tanpa alat bantu apapun, masih bisa berbicara dan ungkapan perasaan kita itu pun tanpa alat bantu apapun, masih bisa berjalan bahkan naik tangga hingga di lantai 2 masjid Syuhada ini itu pun tanpa alat bantu apapun. Ibu-ibu, kita harus sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena rumah kita masih utuh. Tidak kebakaran, tidak kebanjiran, tidak kelongsoran, tidak remuk kena gempa, tidak kemalingan, tidak kerampokan, tidak kena gunung meletus, tidak macam-macam. Maka mudah-mudahan semua nikmat Allah ini bisa kita syukuri dengan ibadah yang lebih maksimal pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga sholawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di siang hari ini. Ibu-ibu yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari lagi kita akan sama-sama memasuki bulan suci Ramadan. Kita mohon pada Allah semoga kita diizinkan bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan dan bisa menikmati ibadah-ibadah di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, sehat fisik kita, sehat iman kita, dan sehat rezeki kita, sehingga kemudian kita bisa menikmati Ramadan dengan bahagia. Ibu-ibu, kalau saya besok panjenengan Ramadan mulai tanggal berapa? 21 atau 22? Oh, 23. Kalau di tempat kami, jadi kami sekarang tinggal di Bantul di Jalan Parangtritis di Desa Wisata Tembi. Kalau di tempat kami Ramadan mulai tanggal 1. Saya tidak mengerti kenapa di sini kok mulai tanggal 23. Itu memang diundur atau dimajukan gitu? Loh, ini saya kan nanya tadi, Ramadannya mulai tanggal berapa? Kok 23? Oh. Alhamdulillah. Ibu-ibu seneng apa tidak kalau Ramadan? Panjenengan nggih tidak salat tarawih? Ya. Di panjenengan salat tarawih di masjid panjenengan berapa rakaat? 23, 11. Di tempat kami cuma 8 rakaat. Kenapa? Ya kan pertanyaannya tarawihnya berapa rakaat? Saya tuh masih mikir tarawih kok jumlahnya kok ganjil itu gimana?
Ibu-ibu kalau Ramadan senang atau susah? Senang atau susah? Senang tapi kok lemes. Kenapa senang? Pahalanya banyak. Terus satu, pahalanya banyak. Dua, apa yang lain? Senang. Kenapa kok senang? Ya pokoknya senang. Masjidnya rame. Oke, terus Bu, oh jadi langsing. Tenane. Tenane. Loh, katanya kalau Ramadan malah diada-adakan Ibu ya. Buka puasa itu apa yang biasanya tidak ada diadakan. Jadi mohon maaf, saya kira sebaiknya ibu-ibu itu menimbang badan before and after. Iya. Jadi ketika buka puasa malah daharnya lebih banyak. Terus yang disalahkan Rasulullah, loh katanya puasa menyehatkan, kok saya malah tambah gemuk. Ibu-ibu kalau Ramadan seneng ya. Kenapa seneng? Rasul pernah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa Ramadan dengan sepenuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lampau. Bahkan beliau mengatakan, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa menegakkan malam-malam di bulan Ramadan, beberapa ulama menafsirkan qiyam Ramadan sebagai salat tarawih dengan sepenuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu, diampuni dosa-dosanya, mattaqat min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Maka mestinya kita senang. Nah, ibu-ibu nun sewu panjenengan, ini saya nyerpesa, panjenengan yang tidak punya dosa adakah? Angkat tangan, Bu. Oh, mungkin ini pertanyaannya salah ya. Ibu-ibu yang punya dosa ada, angkat tangan. Yang punya dosa ada, angkat tangan. Alhamdulillah di Alijir ini banyak yang tidak angkat tangan. Ibu-ibu, dosa kita banyak, terutama saya. Maka jika Rasul mengatakan bahwa dosa-dosa itu terampuni, pasti benar. Bu, maaf, Rasul pernah berdusta apa tidak? Rasul pernah berdusta apa tidak? Beliau pernah goroh apa tidak? Tidak pernah. Maka jika beliau mengatakan bahwa dosa-dosa itu diampuni, pasti benar. Pasti benar. Tapi apakah semua orang yang tidak makan, tidak minum di bulan Ramadan pasti terampuni dosanya? Tidak. Ibu non sewu, kalau misal ini ya, ini misal. Jadi sore kita ke masjid, sholat maghrib, kemudian tidak terus pulang, tetapi menunggu sampai adzan isya, kemudian sholat isya berjamaah di masjid di bulan Ramadan, kemudian menyimak kultum, kemudian sholat tarawih berjamaah, kemudian tidak terus pulang, tetapi menikmati tadarusan bersama ibu-ibu yang lain di masjid. Pulang setengah 11, kemudian istirahat. Kemudian bangun agak awal, jam 3, kemudian nyiapkan santap sahur, kemudian dahar sahur, kemudian tidak ke masjid, sholat subuh berjamaah, kemudian tidak terus pulang, tetapi menyimak kultum ba'da subuh, kemudian tidak terus pulang, tetapi menunggu sampai matahari terbit di masjid dengan berzikir sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat. Nama sholatnya sholat apa? Sholat isyraq atau sholat syuruk. Ada fadilahnya enggak? Ada keutamanya apa tidak? Rasulullah bersabda, barang siapa sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian berzikir di masjid sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, sholat syuruk, maka baginya pahala seperti pahala berhaji dan berumrah sempurna. Rasul mengatakan sempurna itu sampai 3 kali, dan hadisnya sahih. Itulah sebabnya kenapa ibu-ibu kalau pas tindak haji atau umrah, mirsani di Masjidil Haram itu ada jam yang bentuknya kubus, digantung di banyak dinding itu. Jam bentuknya kubus itu ada jam sholat subuh, kemudian syuruk, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau imsak tidak ada, adanya subuh kemudian syuruk. Nah, ini artinya syuruk itu adalah waktu yang sangat penting. Nah, kemudian setelah sholat syuruk 2 rakaat, kemudian kondur, kemudian siram, mandi, kemudian sholat duha.
Mungkin 2 rakaat, mungkin 4 rakaat, mungkin 6 rakaat, mungkin 8 rakaat ya. Karena Rasul juga bersabda dalam sebuah hadis sahih, barang siapa melazimkan salat duha, maka Allah akan menjamin rezekinya di hari itu. Maka wajar kalau kemudian ibu-ibu yang terbiasa salat duha, maka rezekinya lancar, itu ya wajar. Nah, kemudian setelah itu istirahat sebentar, ternyata tertidur, kemudian bangun jam 11 siang, kemudian lewat ruang tengah, ternyata ada nasi goreng seafood, AC kemebul, kemudian didahar, kemudian buat teh hangat. Setelah kenyang, baru ingat, ya Allah, ya Rabbi, kan ini kan puasa. Itu puasanya batal apa tidak? Batal apa tidak? Tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena lupa. Rasul bersabda, hukum itu tidak dikenakan bagi orang yang lupa atau dipaksa atau terpaksa. Jadi kalau kita lupa, maka ketika kita makan minum dengan sampai kenyang itu rezeki bagi kita. Itu rezeki dari Allah. Ya mudah-mudahan kita berdoa, kita lupanya sering. Terus maaf ibu-ibu, maaf, kalau siang-siang di bulan Ramadan kemudian ghibah itu apa sih? Tidak hanya ngerasani, tetapi membuka aib orang. Aib itu apa? Aib adalah masa lalu atau perbuatan yang buruk yang pelakunya sudah menyesal pernah mengalami atau melakukan itu, kemudian bertobat dengan taubat nasuha dan berubah menjadi orang yang baik dan meninggalkan itu selamanya. Taubat nasuha. Nah, maka ketika seseorang sudah bertobat, Allah akan menutup rapat aib-aibnya. Nah, ketika Allah sudah menutup rapat aibnya, maka tidak boleh dibuka lagi oleh si pelaku ataupun oleh orang-orang di sekitarnya. Kalau itu dibuka, kalau aibnya dibuka, maka dosanya tidak terampuni. Contoh misalnya ibu-ibu, di dekat rumah kita, di kampung kita, di perumahan kita, ada tetangga yang masih muda, seorang wanita cantik, putih, cantik sekali, pergaulannya luas, tetapi sangat luas. Artinya ya terlalu luas begitu ya. Setiap sore dia pergi dengan laki-laki, pulangnya pagi hari berikutnya gonta-ganti temen gitu ya, dan dikenal sebagai wanita nakal. Nah, suatu malam ketika dia pergi, terus hujan sangat deras, dia ngiyup itu apa? Berteduh. Nah, dia berteduh di emperan toko. Ternyata kebetulan di dekat toko itu ada masjid yang baru pengajian. Ini speaker masjid itu suaranya keluar sampai jadi bocor sampai keluar. Terpaksa si wanita tadi mendengar isi ceramahnya. Dan ternyata ceramahnya tentang dosa, tentang neraka, tentang taubat, tentang surga, tentang Allah yang Maha Pengampun, tentang Allah yang mengampuni semua dosa, termasuk dosa membunuh, dosa kafir, dosa macam-macam, diampuni semuanya asal sempat bertobat. Nah, wanita ini alhamdulillah malam itu mendapatkan hidayah, kemudian bertobat dengan taubat nasuha. Dia pulang melebus sambil menangis, kemudian mandi, terus sholat taubat, dan bertekad sejak malam itu dia harus berubah menjadi wanita yang lebih baik. Nah, ibu-ibu, sekarang penampilannya sangat berbeda. Mbak cantik ini sekarang menjadi wanita solehah, pakai jilbab panjang, pakai kaos kaki seperti ibu-ibu. Kemudian kalau malam itu sholat tahajud. Kemudian kalau siang puasa Daud ya, sehari puasa sehari berbuka. Kemudian kalau pagi sholat duha, kemudian menghafalkan Quran, bahkan sudah hafal sampai 16 juz. Panjenengan sudah sampai berapa juz? Ya, hanya kita dan Allah yang tahu. Nah, kemudian dia berubah menjadi wanita yang solehah, sudah cantik jelita, solehah. Kemudian masuk ke kampung kita, seorang ustadz muda, ganteng, punya mobil baru, mobilnya baru, usianya baru 30 tahun. Ternyata beliau seorang dokter, masih muda, masih bujang, anak tunggal dari pengusaha kaya,
punya rumah sakit sendiri, dibangunkan oleh orang tuanya. Kemudian suatu ketika imam masjid di tempat kita ini terlambat, kemudian Mas Ustadz yang dokter ganteng ini diminta menjadi imam. Ternyata Masya Allah kalau imam itu enak sekali. Hafalannya banyak, tetapi yang dibaca hanya 1 ayat saja setiap kali rakaat. Jadi idola ibu-ibu. Nah suatu hari kita mendengar kabar Mas Ustadz dokter muda ganteng ini tertarik kepingin meminang tetangga kita yang tadi, yang dulu jadi wanita nakal. Ibu-ibu, maaf, dalam rangka menyelamatkan sang Ustadz muda ganteng ini, perlu apa tidak kalau kita ceritakan dulu mbaknya itu gini. Perlu apa tidak? Perlu apa tidak? Bu, bukan perlu atau tidak perlu, itu pantang kita lakukan. Tidak boleh kita ceritakan. Tidak boleh kita ceritakan. Kalau kita buka aib wanita tadi, maka kita telah berdosa dan dosanya tidak terampuni selamanya. Tidak terampuni selamanya. Kecuali kita datang ke wanita tadi meminta maaf dan wanita tadi memberikan maaf. Kalau wanita tadi hancur hatinya kemudian tidak memaafkan kita, maka selamanya dosa itu tidak terampuni. Ini berat. Menjaga lisan itu berat. Maka ini judul yang berat sebenarnya. Nah maka ibu-ibu masih ada waktu sepekan ini kita berlatih agar jangan sampai ada dari lisan kita keluar kata-kata yang tidak baik. Kemudian Bu, kalau siang-siang di bulan Ramadan terus nyolong, itu puasanya batal apa tidak? Batal apa tidak? Tidak, jangan khawatir. Tetapi pahalanya sudah berkurang sampai habis. Ibu-ibu yang pernah mencuri ada angkat tangan? Yang dulu pernah mencuri, angkat tangan. Ini enggak ada angkat tangan? Ngapusi jelas, ngapusi. Pasti dulu pernah nyolong jambu, sawo, pelem, rambutan. Ya, ngaku. Limbing uluh, ngaku. Ada nggak ibu-ibu yang pernah gini, pengen memasak suami dan anak-anak tercinta sayur asem, kemudian belanja di pasar, semua bahan dapat kecuali satu saja, belimbing uluh. Nah itu aja. Cari kemana-mana nggak ada, Beringajo tidak ada, Keranggan tidak ada, Condong Catur tidak ada, Sentul tidak ada, Giwangan pun tidak ada. Terus pulang, kita jadi ternyata ini Bu Bambang itu ada pohon bimbing uluh. Terus ke situ mau minta izin, tapi kok pintunya kok tutupan. Terus lampu teras kok dinyalakan. Terus kita teriak, Bu Bambang nyuwun bimbing uluh nggih. Nggih. Dijawab sendiri. Pangga 5 kilo. Bu, tidak boleh. Nah, kalau dulu kita pernah mencuri, tidak apa-apa itu dulu. Yang penting besok jangan lagi. Terus Bu, kalau siang-siang di bulan Ramadan, bos ngapusi. Itu puasanya batal apa tidak? Batal apa tidak? Tidak batal. Jangan khawatir, tapi pahalanya berkurang sampai habis. Bahkan berdosa. Rasul bersabda, barang siapa berpuasa tetapi tidak meninggalkan kata-kata yang dusta dan tetap beramal dengannya, maka Allah Azza wa Jalla merasa tidak butuh dia meninggalkan lapar dan dahaganya. Maka hati-hati dalam menjaga lisan, ibu-ibu. Hati-hati, jangan sampai kita dikatakan sebagai pendusta atau orang yang munafik. Dusta itu bisa lewat lisan kita, bisa lewat tulisan kita. Hati-hati. Ini setan cilik. Hati-hati loh Bu. Tidak sedikit di WA Group itu orang yang menyebarkan hoax. Hati-hati. Padahal kalau kita sering menyebarkan hoax, kita bisa dikatakan sebagai pendusta. Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih, beliau mengatakan bahwa cukuplah
Cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta manakala dia selalu mengatakan setiap apa yang dia dengar. Cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta manakala dia selalu mengatakan setiap apa yang dia dengar. Nah, kalau di medsos barangkali cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta manakala dia selalu nge-share info yang dia terima. Bu, pernah, jadi saya kan dilibatkan, jadi diundang di WA group di berbagai masjid. Pernah suatu ketika ada bapak-bapak sepuh yang nge-share hoax. Kemudian saya jabri, Pak, nuwun sewu, menika hoax, berita bohong. Ini loh Pak, ada klarifikasi dari Kominfo, dari Badan POM, dari Depkes dan yang lain. Wah, maaf, saya tidak tahu, saya kira itu benar. Pekan berikutnya beliau nge-share lagi info yang lain lagi yang hoax juga. Pak, nuwun sewu, itu berita hoax, mohon jangan disebarluaskan. Niku ngapusi. Ini loh ada klarifikasinya dari pemerintah, dari Badan POM dan seterusnya. Aduh, mohon maaf, saya tidak tahu, saya kira itu benar. Pekan berikutnya nge-share lagi hoax yang lain lagi. Aduh, mohon maaf, saya tidak tahu, saya kira benar. Pak, nuwun sewu, kalau tidak tahu itu diam. Nah, ini ibu kadang-kadang ini kita menjadi orang yang berbangga ria ketika menjadi orang yang pertama kali menyebarkan berita heboh. Hati-hati. Kalau sering itu, wah, bisa masuk ke tanda-tanda orang munafik. Di antara tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia ingkari, dan ketika diamanai dia khianati. Bahkan ada hadis yang lebih panjang dari ini tentang orang munafik. Ya. Ciri-ciri orang munafik tidak hanya 3 ini, bahkan sampai 4. Nah, maka monggo ibu-ibu hati-hati. Jangan sampai ada dusta yang keluar dari lisan kita atau tulisan kita. Maka benarlah sabda Rasul, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fayaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan dari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau hendaklah dia diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan dari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau hendaklah dia diam. Diam itu lebih aman. Biarlah kita dikatakan sebagai orang bodoh, tidak apa-apa, yang penting selamat. Daripada sering nge-share info yang tidak benar. Hati-hati. Dan ibu-ibu, maaf, sekarang semakin banyak berita-berita yang aneh-aneh di medsos. Contohnya nuwun sewu, ini gambar apa, Bu? Ada orang mengatakan katanya sekarang ada binatang jenis baru. Hasil perkawinan antara kura-kura dengan anak jerapah katanya. Ini binatang apa, Bang? Kalau ini katanya binatang namanya boyok. Hasil perkawinan antara boyok dan kodok. Nah, kalau ini binatang apa? Ini katanya babi ngepet gitu, bener ya? Babi ngepet. Nah, kalau ini, Bu, ini binatang apa ini? Ini katanya ini binatang hasil perkawinan antara bunglon dengan anak gajah. Kalau ini kasihan, Bu. Ini katanya burung hantu. Ini burung hantu yang dikutuk menjadi nanas. Saya tuh baru nyari gambar iwak pitik. Jadi ada ikan dan ayam, ikan ayam. Nah, kalau ini binatang namanya bayam. Hasil perkawinan antara badak dan ayam. Nah, monggo ibu-ibu, kalau ada berita heboh, tolong diklarifikasi dulu. Jangan langsung disebarluaskan. Termasuk non sewu ini kan banyak tuh ibu-ibu yang kenal saya atau kenal istri saya. Karena istri saya kan juga sering ngaji di Sekam. Nah, ibu-ibu yang kenal istri saya tentu tahu kami alhamdulillah sudah menikah, sudah punya anak. Anak kami besok tanggal 18 April genap berusia 5 tahun. Itu anak nomor 3. Anak pertama alhamdulillah kuliah S1 sudah selesai. Sekarang ambil profesi di dietitian di ahli gizi. Nah, anak kedua semester 4 di FTP UGM. Jadi ketiga anak kami itu perempuan. Nah, ibu-ibu mohon maaf kalau ada berita viral di medsos mengatakan Pak Nanung ini jane punya anak laki-laki loh. Lagi fotonya gue mirip apa tidak dengan saya? Mirip apa tidak? Ini loh, bukan yang pakai saya, yang ini mirip saya apa tidak? Ini katanya anak saya yang ternyata sudah SMP kelas 2 katanya. Ini yang kelas 3 SMA. Ini yang aslinya sekarang.
Ini yang besok kalau sudah tua. Ibu, maaf. Kalau ada berita-berita kayak gitu itu tolong diklarifikasi dulu. Jangan langsung di-share kemana-mana. Ya ibu tahulah sekarang ada aplikasi di HP Face Apps. Jadi aplikasi itu mengubah-ubah wajah. Bahkan ini dibuat rambutnya panjang kayak ibu bisa. Jadi perempuan bisa. Nah hati-hati. Karena sekarang ini kan banyak hoax. Banyak hoax, bacanya hoax atau berita yang tidak benar. Tidak hanya fake, tidak hanya tidak benar, tapi juga misleading, menyesatkan. Hoax itu tidak hanya tidak benar, tidak hanya fake, tapi juga misleading, menyesatkan. Kadang-kadang hoaxnya itu hanya, kadang-kadang 100% hoax, kadang-kadang 80% hoax, kadang-kadang separuh berita bohongnya, kadang-kadang hanya 20% hoax. Nah, hati-hati karena berita hoax itu bisa mencelakakan kita semuanya. Nah, video berita bohong itu bermula dari berita bohong yang mengatakan bahwa kode E adalah kode babi. Nah, ibu-ibu, info ini info yang tidak benar. Kode E itu bukan kode babi, tapi kode bahan tambahan pangan yang tidak ada hubungannya dengan babi. Tapi monggo ini ibu mohon dicatat. Ini saya suka ya di sini itu karena ibu ngasih catatan. Karena ciri-ciri orang yang pengen belajar itu kan mesti kalau ngaji bawa catatan. Nah, ini bukan menyindir loh ya, tapi memberikan pesan. Saya kemarin buka-buka lemari itu ternyata ya nemukan buku catatan istri saya kalau ngaji bak banget. Nah ibu-ibu mohon hati-hati dengan kode E471 sampai 476. 471 sampai 476 itu kode untuk bahan pengemulsi atau emulsifier. Nah, emulsifier atau bahan pengemulsi itu umumnya dibuat dari asam lemak. Asam lemak itu dihidrolisis dari lemak. Lemak itu bisa nabati, bisa hewani. Nah, kalau dari lemak babi maka dia haram. Kalau dari lemak nabati, misalnya lemak kedelai, dia halal. Kalau dari lemak hewan halal, statusnya bagaimana? Halal atau haram? Bukan halal, tetapi syubhat, tergantung cara penyembelihannya. Kalau berasal dari hewan halal yang sudah jadi bangkai, maka dia haram. Kemudian kode 441, dicatat Bu, besok kalau dikeluarkan di ujian harus bisa. Kode 441, E441. Oh, sewu. Sebentar, ibu-ibu ini kan kodenya diawali dengan huruf E. Itu kalau di Eropa. Kalau di Australia kodenya diawali dengan huruf A. Jadi ini International Numbering System, sistem penomoran internasional untuk food additives, bahan tambahan pangan. Kalau di Australia dan Selandia Baru diawali dengan huruf A, Australia. Kalau di Eropa diawali dengan huruf E. Kalau Amerika diawali dengan huruf U, United States. Amerika dan Kanada diawali dengan huruf U. Nah ibu-ibu selain 471 sampai 476 hati-hati dengan kode 441. 441 itu kode untuk gelatin. Gelatin itu dibuat dari tulang atau kulit. Nah maka kalau dibuat dari tulang atau kulit babi maka dia haram. Kalau dibuat dari tulang atau kulit ikan, misalnya ikan pari, maka dia halal. Kalau dibuat dari tulang atau kulit hewan halal, statusnya adalah syubhat, tergantung cara penyembelihannya. Nah, maka informasi yang memastikan ini adalah babi itu hoax. Kemudian ibu-ibu, mohon maaf, apakah kemarin ada yang mendapatkan broadcast message? Info mengatakan bahwa di Singapura sekarang ada sosis Arabiki. Ya, dapat ya. Yang seperti ini loh, Bu. Ya, dapat ya. Arabiki, katanya ini meskipun namanya Arab, tetapi ini sosis babi. Dapat infonya di WhatsApp atau di Telegram atau di VIP atau di Twitter atau di Facebook. Ada circular message, ada broadcast message mengatakan bahwa Arabiki sausage ini adalah sosis babi. Karena ada tulisan pork di sini. Ibu-ibu mohon maaf, itu hoax, itu berita bohong. Arabiki itu artinya bukan sosis babi,
Tetapi arabiki memang istilah dalam bahasa Jepang yang artinya daging giling kasar. Arabiki itu artinya adalah daging giling kasar. Kalau menggunakan daging sapi, maka istilahnya adalah arabiki beef. Maka contoh produknya ada arabiki beef sausages, sosis daging sapi yang digiling kasar. Ada lagi kalau dibuat dari daging ayam yang digiling kasar, maka istilahnya adalah arabiki chicken sausage, sosis ayam yang daging ayam yang digiling kasar. Dan ini sekali lagi tidak identik dengan babi. Nah, kalau digunakan daging babi, maka istilahnya adalah arabiki pork sausages. Nah, jadi sebagai bukti bahwa tidak identik dengan babi, ini ada contoh produk komersial yang juga namanya arabiki, tetapi yang ini Riverland, ini arabiki beef sausage. Ini punya sertifikat halal, ini ada logo halal resmi di sini. Kalau yang ini dari Big Farm, ini chicken, arabiki chicken sausage. Dia juga punya sertifikat halal, ini ada logo halal resminya. Jadi arabiki itu bukan sosis babi, tapi sosis menggunakan daging giling kasar. Memang kalau ada kata-kata pork, berarti bahan bakunya bukan daging sapi atau daging ayam, tapi daging babi. Kemudian kemarin ketika minyak goreng langka, itu nyebar lagi hoax lama ini sebenarnya. Hoax lama yang bersemi kembali mengatakan bahwa minyak goreng asli adalah minyak goreng yang pakai lemak babi. Karena penjualnya adalah perusahaan Yonghap di Malaysia, yang juga pengusaha babi terbesar di Malaka. Nun sewu Bapak Ibu, ya, Ibu-ibu mohon maaf, itu berita hoax. Minyak goreng asli itu bukan minyak goreng yang diproduksi oleh perusahaan Yonghap, tidak, tapi perusahaan yang lain. Bahkan minyak goreng asli ini sudah mendapatkan sertifikat halal resmi dari Jakim. Jakim itu apa toh? Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Itu lembaga resmi pemerintah yang juga memiliki kewenangan menerbitkan sertifikat halal dari pemerintah. Nah, ibu-ibu, bagaimana cara ngecek sebuah berita itu benar apa tidak? Kita bisa tanya kepada orang yang kira-kira paham, atau minta tolong Mas Google atau Mbak Yahoo. Kita ketik saja kata kunci hoax, kemudian kata-kata yang spesifik hanya ada di sini. Misalnya kita ketik hoax minyak goreng asri, nanti akan muncul. Contohnya ini dari Kominfo ada, dari mana-mana ada. Terus ibu-ibu yang mau berangkat umroh atau haji tahun ini ada. Hati-hati, ini ada sekarang baru rame ini, Bu. Katanya ada tasbih tulbi, tasbih tulang babi. Ini hati-hati ketika orang Islam ini sedang berusaha untuk hijrah menjadi lebih baik, sebagaimana nama pengajiannya al-hijrah. Itu ternyata orang Cina ini membuat tasbih dari tulang babi. Ada videonya. Bagaimana cara ngecek infonya benar apa tidak? Kita bisa menggunakan HP kita, ketik kata kunci yang pertama hoax, kata kunci kedua dan ketiga, kata yang spesifik hanya dari sini. Jadi misalnya hoax tasbih tulang babi. Nah, tetapi ibu-ibu, ketika pertama kali saya dapat video ini, saya tidak butuh waktu lama untuk memastikan ini hoax. Kenapa? Ibu-ibu mohon maaf, tulang binatang atau tulang tubuh manusia, tulang kita yang paling panjang itu tulang apa? Tulang paha. Tulang paha adalah tulang yang paling panjang, baik manusia maupun binatang sama. Oh, jerapah, loh, jerapah itu tulangnya pendek, yang leher itu pendek-pendek ya, itu kan bisa melengkung tuh. Itu bukan tulang pipa, bukan, itu tulang pendek. Tulang pendek cuma jumlahnya banyak. Nah, kalau tulang pipa yang paling panjang adalah tulang paha. Pertanyaannya, ibu-ibu, apakah ada babi yang punya tulang sepanjang ini? Adakah babi yang punya tulang paha sepanjang ini?
Kalau ada orang mengatakan ada, berarti dia belum pernah melihat babi. Jangan-jangan dia melihat kuda, dikira itu babi. Maaf, kalau tulangnya panjang begini, kira-kira ini tulang apa ya? Mungkin sapi, mungkin kuda, mungkin onta. Kalau babi, tidak mungkin. Oke, tidak mungkin. Nah, ketika kita klarifikasi, dapat. Ya. Kan, ya. Terus, maaf, ibu-ibu yang gemar dahar ayam goreng adakah? Katakan. Ayam potong, ayam broiler. 1, 2, 3, 4. Hanya orang 5. Ulangi. Maaf Bu, saya cuma bertanya, tidak akan membelikan. Jangan khawatir. Ibu-ibu yang suka ayam goreng, ayam potong, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 724. Oke. Oh, tidak senang tapi gemar sekali. Oh. Bu, ada berita mengatakan jangan makan ayam broiler, ayam potong. Karena ayam broiler itu cepat besar karena disuntik hormon babi. Itu sangat berbahaya. Jadi wanita, ibu-ibu lebih cepat dapat menopause. Hati-hati, kalau punya anak laki-laki jangan suka diberi daging ayam broiler. Karena akan mengalami penyakit namanya ginekomastia, yaitu suaranya kan boleh jadi wanita dan payudaranya akan membesar. Ngawur tenan nih. Nah ini bahkan ada berita juga mengatakan bahwa ada 2 orang bintang film Korea namanya Xiazi dan Hu Xingwen, katanya berobat ke ginekolog, dokter ahli kandungan, dengan mengeluhkan dari organ vitalnya itu keluar darah coklat kehitaman, bau gitu, dan dikenal dengan istilah kista coklat katanya. Dan ketika berobat, si dokter ginekolog bertanya, apakah Anda berdua gemar makan daging ayam broiler, terutama di bagian sayap dan leher? Kemudian dijawab, loh kok dokter kok bisa tahu kegemaran saya? Ya, karena kata dokternya, saya punya banyak pasien dan mereka semuanya mengalami kejadian seperti yang Anda alami, dan mereka semuanya makan daging ayam broiler, terutama di bagian sayap dan leher. Kenapa? Kan ayam broiler itu cepat besar karena disuntik hormon babi. Nah ibu-ibu non sewu, itu berita bos, berita bohong. Bu maaf, tidak ada maksud apa-apa, tetapi bagi yang belum kenal, saya dosen di Fakultas Peternakan UGM, mengajar mata kuliah nutrisi ternak unggas. Saya jadi dosen sejak tahun 2000. Maka sudah 23 tahun saya jadi dosen dan belum pernah melihat hormon babi dipakai di ayam broiler. Belum pernah ada. Tidak pernah ada. Nah, kalau misalnya pakai hormon babi, beli hormonnya di mana tuh, Bu? Indomaret atau bukan? Di Superindo mungkin? Enggak ada. Kalau belinya online itu mihil mahal. Bu, ayam potong sekilo berapa tuh? Ayam potong entah karkas 30 berapa sekarang? 34 ya. Nah, kalau pakai hormon babi, ongkos pemeliharaannya naik jadi 5 kali lipat. Jadi per kilo jadi 150.000 per kilo. Kersa mudut panjenengan. Ini ada juga berita aneh-aneh. Ini katanya ayam broiler disuntik 4 obat dosis tinggi dan hormon pertumbuhan yang mestinya 4 bulan, dan ini hanya 1 bulan bisa panen. Ini buktinya disuntik. Menurut saya ibu-ibu, apakah ini disuntik hormon babi? Bukan. Ini suntik vaksin, dan vaksin tidak berbahaya. Bu, maaf, ada orang dobos mengatakan jangan mau divaksin. Kalau divaksin nanti 2 tahun berikutnya meninggal. Alah. Ibu-ibu, suami panjenengan juga pas mau berangkat haji disuntik vaksin apa tidak? Kok belum meninggal? Waktu nikah dulu kan vaksin TT itu, loh kok belum meninggal? Jadi sekarang ini banyak orang yang lebay, mengande-ande satu yang buruk. Dan sayangnya banyak orang langsung percaya. Gitu. Sayang sekali di negara kita ini begitu. Contohnya juga ini Bu, ini istilahnya kemampleng. Daging ayam ini karena berbahaya bisa menyebabkan dari kanker. 6 bagian ayam. 1. Leher ayam.
Pada bagian leher ini terdapat kelenjar getah bening berbentuk seperti benjolan kecil yang fungsinya untuk membantu menangkis bibit penyakit pada ayam. Kelenjar getah Tentunya bening. bagian ini menyimpan banyak bakteri dan kuman. 2. Kepala ayam. Para peternak ayam umumnya memberikan makan unggas yang mengandung zat-zat kimia yang memiliki kandungan logam. Kandungan logam inilah yang lama-kelamaan akan menumpuk pada bagian otak unggas, sehingga pada bagian kepala ayam ini sangat berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. 3. Buntut. Bagian buntut adalah termasuk bagian yang lunak jika dimakan. Namun di dalam buntut ini juga terdapat kelenjar getah bening yang intinya sama fungsi dengan kelenjar getah bening yang ada pada leher. 4. Sayap ayam. Bagian sayap juga tidak luput dari zat berbahaya. Pasalnya, proses perkembangbiakan ayam selalu disuntik hormon sebanyak 4 kali melalui bagian sayap. Lalu sisa obat dari suntikan ini tentu masih melekat pada bagian sayap ini. Hal inilah yang mengakibatkan sayap sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan atau terus-menerus. Contoh penyakit yang dapat ditimbulkan dari zat suntikan pada bagian ayam ini adalah tumor. Jadi hati-hati makan sayap terlalu banyak ya. 5. Jeroan atau hati. Daging jeroan yang paling disukai oleh banyak orang adalah hati. Hati memiliki fungsi sebagai organ penetral racun yang masuk di dalam tubuh ayam. Organ hati pun masih tak luput dari sisa-sisa racun yang mengendap di dalamnya. Hati-hati jika dikonsumsi secara berlebihan akan menyebabkan kolesterol, asam urat, hingga gangguan pencernaan. 6. Ceker ayam. Ceker juga salah satu bagian daging ayam yang paling disukai. Namun sebenarnya secara modern, ceker ayam sudah tidak layak dikonsumsi, sama seperti bagian sayap. Ketika ayam dikembangbiakan, bagian ceker juga disuntikkan hormon. Bagian ceker juga disuntik hormon. Dapat menimbulkan resiko terjangkit endometriosis atau kista coklat, khususnya bagi para kaum hawa. Bu, maaf, ini ada wanita ndobos. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Kelenjar getah bening mengandung bakteri dan kuman berbahaya? Bu, kelenjar getah bening itu kemudian menyebarkan ke seluruh tubuh apa tidak? Kelenjar getah bening itu kan menyebar ke seluruh tubuh. Kalau mengandung bakteri dan kuman berbahaya, pasti ayamnya sudah mati. Karena tubuhnya penuh dengan bakteri. Kenyataannya enggak. Terus pakan ayam mengandung logam yang menumpuk di otak unggas. Sebentar, pakan ayam itu apa toh? Jagung, bungkil kedelai. Jagung itu ada logamnya apa tidak? Mengandung besi, baja gitu, enggak ada. Jagung, bungkil kedelai, tepung ikan, bekatul padi, itu ada logamnya enggak? Mengandung paku apa tidak kira-kira? Terus kok bisa menumpuk di otak? Yang namanya saluran pencernaan itu tidak terhubung ke otak. Loh, kok bisa tiba-tiba masuk? Ini yang ngawur. Terus ayam tumbuh karena disuntik hormon 4 kali di bagian sayap dan leher, termasuk tadi di ceker. Sejak kapan itu ada kejadian itu? Ini mengada-ada. Jeroan dan hati berbahaya karena terdapat endapan sisa-sisa racun. Bu, maaf. Ibu pernah nggak menyuapi anak atau cucu dengan nasi atau bubur dengan hati ayam? Pernah ya? Bahaya nggak itu? Bu, fungsi hati itu apa? Memendam perasaan, betul. Kemudian fungsi hati salah satunya adalah menetralkan racun atau mendetoks racun. Nah, kalau senyawa racunnya itu bisa dinetralkan, bisa didetoks, maka senyawanya dipakai lagi. Tetapi kalau tidak bisa, maka dia akan dibuang bersama dengan urin lewat ginjal. Tetapi, hati sendiri itu tidak beracun. Memang tugasnya menetralkan racun, tapi hati sendiri tidak beracun. Kalau hati ayam itu beracun, ayamnya sudah mati keracunan hatinya sendiri. Memang Bu, maaf, demi Allah ini benar. Maaf, mohon jangan menyuapi anak atau cucu dengan hati ayam 2 kilo. 2 kilo? 2 kilo.
Jadi wanita, saya tuh pengen ketemu wanita ini, terus sampai nanya, sampai orang isin tuh. Terus Bu, maaf, di medsos juga ada seorang laki-laki orang Jerman yang katanya masuk Islam, kemudian menikahi orang Sukabumi atau mana gitu. Ini bahaya. Ini suka menyebarkan dusta. Hati-hati dengan ini. Dijelasin data-data ini lebih lengkap. Dan ini semua data bisa konfirmasi, bukan omong-omong dari saya sendiri. Ini ada data harus ada untuk konfirmasi. Insya Allah semua teman-teman dikonfirmasi lihat. Ini namanya Jerry the Grey. Ini suka berdusta. Masakan apa dari Amerika, McDonald's, KFC. Ada website di YouTube ini bahasa Inggris ya, www.kfc Kentucky Fried Chicken KFC www.kfc cruelty Charlie Romeo Echo Ultra 5 Tango Yankee cruelty.com. Buka itu. Lihat KFC ada tulis halal. Bukan halal atau tidak, haram. Lihat video itu dari Pamela Anderson dari Amerika. Lihat dia lempar ayam KFC, injek KFC, main bola sama ayam KFC. Hidup di dalam ruangan ini puluhan ribu ayam, dia hidup di atas kotoran tinggi begini, tidak ada oksigen, banyak gas, amonia, matahari nggak masuk, bibir dia dipotong dari awal dia lahir, suntik sama hormon, suntik sama vaksin, suntik sama antibiotik, kasih dia makanan GMO, dibubahin genetik dia juga dibubahin. Non sewu. Orang ini tidak paham apa yang dia katakan. Dia bukan ahli peternakan, tapi memang dia pernah jadi montir pesawat terbang. Jadi tidak paham tetapi menyebarkan berita-berita dusta. Sayangnya banyak orang yang malah kemudian beberapa orang malah mengundang isi pengajian. Jadi kita kok ya ada orang yang silau dengan bule berpeci, mohon maaf. Kok tidak belajar dari kasus Aceh dulu ya, Senogorgronye. Aceh itu rusak gara-gara bule berpeci, hati-hati. Terus Ibu, maaf, saya sudah LC, tapi bukan dari Arab, tapi dari Bantul. LC-nya bukan tentang LC agama, tapi lulus COVID. Ibu ada yang sudah LC juga. Saya LCMA, mantan aktivis isoman. Ada berita mengatakan bahwa COVID itu sebenarnya bukan virus, tapi racun yang disebarluaskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan Ibu pernah lihat pesawat terbang, di belakangnya ada asap, itu katanya penyebaran racun. Ini buktinya ini. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Agung di Bandung, tanggal 7 Februari 2022. Nah ini sentra kedua dalam seminggu yang saya lihat di daerah Buah Batu. Ini panjang sekali sentralnya nih. Tuh. Sentral. Baru saja tadi pesawatnya melewat. Siap-siap warga Bandung. Kayaknya bakal banyak lagi orang yang meninggal nih keracunan. Saya waktu dengar ini, sentral itu apa sih? Oh, chemtrail, chemical trail, jejak bahan kimia. Nah, ini nampaknya ternyata memang hoax itu kalau kita nggak tabayun, kita akan termakan hoax itu, bahkan kepingin membuat video hoax sendiri. Saya waktu pertama kali melihat video ini, ya Allah ya Rabbi ya Karim, kok semudah itu orang menyebarkan dusta. Bu, dulu waktu sekolah, Bu, saya 3 tahun di Eropa, kalau sudah memuncak kangen anak istri, karena anak istri kan di Jogja, itu saya duduk di tanah gitu, melihat ke langit, melihat pesawat, membayangkan pulang. Kalau homesick itu kan luar biasa rasanya. Nah, kalau lihat ke atas, kalau musim dingin, itu mesti ada
garis asap pesawat di belakang itu mesti ada garis. Jadi banyak garis-garis gitu. Ibu dulu waktu berangkat haji atau umrah, tentu melihat di punggung kursi ini ada layar televisi ya, betul ya. Itu ada repot, ada tayangan, jarak tempuh. Kita sudah meninggalkan Jakarta berapa kilometer, nanti menuju ke Jeddah atau ke Madinah masih berapa kilometer. Kemudian tadi di Jakarta kita sudah berapa jam terbang, nanti kurang berapa jam lagi. Terus ada lagi informasi mengenai suhu udara di dalam dan di luar pesawat. Suhu udara di luar pesawat berapa Bu suhunya? Kira-kira berapa? Berapa derajat? 20? Atau panas? 20 atau 30 atau 40? Yang benar adalah minus 20. Bukan plus tapi minus 20. Sangat dingin. Kenapa tidak membeku? Karena tidak ada partikel air di atas awan. Ini beda kalau minuman ini diletakkan di freezer, dia akan membeku karena ada airnya. Di atas awan tidak ada partikel air, maka tidak membeku. Nah, maka sebenarnya chemical trail itu sering disebut orang dengan istilah contrail, condensation trail. Ibu-ibu, pesawat bisa terbang kan kalau ada bahan bakarnya, betul ya? Kalau tidak ada bahan bakarnya bisa terbang apa tidak? Ya. Bahan bakar adalah bahan yang dibakar untuk menghasilkan energi agar pesawat bisa terbang. Nah, kalau suhu udara di atas itu sangat dingin, maka dia akan kondensasi, maka dia menjadi asap. Itu bukan racun, itu asap. Asap dari pembakaran aftur. Ya. Tetapi ini tadi, ternyata pandemi COVID kemarin memunculkan orang-orang yang merasa lebih ahli daripada para ahli, merasa lebih pintar daripada para dokter, merasa lebih alim daripada para ulama. Kira-kira ada nggak? Tadi di mana tuh Bu? Video ini di mana tadi? Di Bandung ya? Ada nggak di tempat yang lain? Ada nggak kira-kira? Lokasi di Pekanbaru, Sentra Baru Risma. Ini yang tadi pagi chemtrail sudah disebar, sudah mengembun, sudah menjadi awan, dan sebentar lagi siap-siap hujan racun. Hati-hati buat yang mengendara motor mobil, pakai pengaman selalu untuk mata dan kulit. Jadi ada orang yang kepingin terkenal, kepingin tenar, kepingin hebat, tapi juga mungkin ada juga yang ngonten biar subscribersnya itu banyak, dapat uang banyak gitu ya. Tapi hati-hati kalau yang disebarkan adalah berita dusta, orang berdusta gara-gara kita, maka jadi dosa waris. Hati-hati. Ya ibu-ibu, jadi asap di belakang pesawat itu sesuatu yang bukan bahaya. Contohnya ini, mari kita lihat. Kita beralih informasi lain pemirsa, tim Jupiter Aerobatik TNI Angkatan Darat mengikuti gelaran Singapore Air Show. Tim penerbang instruktur itu membawa penonton dengan menampilkan 14 manuver sulit di udara. Tim penerbang Jupiter Aerobatik kembali menampilkan atraksi spektakuler di acara Singapore Air Show. Dalam misi yang digelar dari tanggal 15 hingga 12 Februari, para penerbang menampilkan 14 manuver sulit hingga mendapat apresiasi dari para penonton. Seperti manuver dari bangun dan Sausuke, di mana pilot harus bisa mengendalikan pesawat setelah kehilangan daya angkatnya. Apabila gagal, pesawat pasti akan menjauh dulu. Dari masa ke masa kita. Ya ibu, apakah tadi para pilot TNI AU yang menyebarkan racun di Singapura? Bukan, sama sekali bukan. Nah, jadi jangan sampai kemudian kita diketahui orang gara-gara menyebarkan dusta. Kemarin ada juga orang yang mengatakan begini, ternyata COVID itu bukan virus tetapi bakteri yang bermutasi. Nah, ini kalau orang mengatakan seperti itu berarti dia tidak paham bedanya bakteri dan virus. Nah, kalau dia tidak paham bakteri dan virus, ya sudah, berarti dia tidak paham apa yang dia tulis. Nah, kembali lagi ke sini, saya kok jadi tertarik nyari foto atau video yang asap itu yang warna-warni. Ketemu waktu Dubai Air Show kemarin 2017, ada dapat video ini. Bagus ya.
Ini tim dari Amerika. Apakah ini Amerika sedang menyebarkan racun di Dubai? Bukan. Sudah ya, nggak asik kan? Ini kembali ke Jerry de Grey. Kembali ke Jerry de Grey, tadi orang Jerman tadi. Saya asli teknisi pesawat. Pesawat lewat di bawah 10.000 meter, tidak ada asap putih keluar dari mesin pesawat. Lihat ada asap keluar dari pesawat itu senjata biologi. Biasa pakai bromium salt. Ini bikin simptom-simptom seperti influenza, mata pas hujan, mata perih, kuping ada bunyi di dalam, batuk, pilek, gangguan paru-paru, perut, anak demam berapa hari, nggak tahu kenapa. 100 negara lebih korban dari senjata itu. Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Unit Siber mengamankan warga negara Indonesia asal Jerman, Jerry de Grey, atas kasus membuat video provokatif dan menyebarkan berita. Alhamdulillah, akhirnya ditangkap polisi. Maka monggo ibu-ibu ngatos-atos, jangan sampai kita ditangkap polisi gara-gara terlalu sering menyebarkan berita bohong. Terus ibu-ibu adakah yang suka berenang? Atau putri panjenengan suka berenang? Hati-hati, mbak-mbak jangan suka berenang di kolam renang umum karena bisa hamil. Bisa hamil. Jadi gadis muda jangan pernah berenang bersama laki-laki asing di tempat umum. Ya, memang tidak boleh membuka aurat untuk laki-laki yang lain. Tetapi kalau alasannya adalah nanti bisa hamil gara-gara berenang, niku ngapusi. Tidak mungkin. Cuma saya surprise Bu, ada dosen, bahkan komisioner KPAI. KPAI itu apa ya? Komite Pelindungan Anak Indonesia. Itu ceramah menggunakan berita yang tidak benar. Ini? Ya, jadi sebetulnya kehamilan itu tidak terjadi pada usia 16-17, bahkan lebih muda dari itu bisa. Selama seseorang perempuan sudah mampu memproduksi sel telur dan memproduksi sel sperma dan keduanya bisa bertemu di langsung ataupun tidak langsung, maka bisa terjadi sebuah kehamilan. Pertemuan yang tidak langsung misalnya apa? Misalnya ada sebuah mediasi di kolam renang, ada jenis ada kondisi sperma tertentu yang sangat kuat, walaupun tidak terjadi penetrasi, tapi ada orang terangsang gitu ya dengan kondisi itu mengeluarkan sperma, kan kita nggak ngerti di kolam renang. Itu bisa terjadi kehamilan maupun tidak ada penetrasi, karena sperma proses sperma sedemikian kuat. Kemudian kondisi si ibu juga sedang dalam proses subur, terjadi kehamilan maupun tidak terjadi apa-apa. Jadi ini yang harus menjadi salah satu bagian di mana kita perlu membekali anak-anak dengan ilmu kesehatan reproduksi. Saya surprise kok ya ada itu loh, komisioner KPAI yang ceramah seperti ini. Padahal kan pejabat itu kata-katanya kan didengar orang kan. Bu, maaf, ibu pernah berenang di kolam renang? Air kolam renang itu ada aromanya nggak? Ada. Itu aroma apa itu? Kaporit. Untuk apa kaporit? Mematikan kuman-kuman di air di kolam renang. Bu, mohon maaf bagi yang belum pirsa, yang namanya sperma itu tidak bisa hidup di luar tubuh manusia dalam waktu lama, itu nggak bisa. Satu. Yang kedua, apalagi di air yang ada kaporitnya pasti mati. Tidak mungkin kemudian sperma keluar kemudian nyari mana ya ada perempuan. Oh itu ada, kejar, semangat, woi semangat, kejar. Lah mungkin. Ya Allah, kok ya ada gitu loh. Cuma begini, saya nemu video ini Bu, ini bagus nih, ini ceramah dari ahli. Ini bahkan beliau punya gelar khususnya SSP. Ini beliau anti mainstream Bu. Ini bagus, ini menambah wawasan kita. Mari kita simak penjelasan beliau ya.
Jadi memang bisa saja terjadi kehamilan di dalam kolam renang dengan kondisi bahwa sperma tersebut menembus celana dalam pria, menembus celana renangnya, kemudian berenang dari tubuh wanita dan menembus pakaian wanita, menembus celana renangnya, menembus pakaian lainnya kalau memang dia pakai, lalu menuju ke rahim untuk membuahi sel telur. Gitu. Nah, hal ini dikenal juga dengan istilah aquaspermae, yang berarti pembuahan melalui mediasi air. Kasus ini memang pernah beberapa kali terjadi di dunia hayal. Dunia hayal. Oke, ibu-ibu ada yang suka ngunjuk white coffee? Ada yang suka white coffee? Ada? 1, 2, 3, 400. Oke. Hati-hati loh Bu, bahaya. Sekali lagi. Sampai habis tuh kopi. Sampai habis tuh kopi. Masya Allah. Pak. Makasih Pak. Bahkan ada yang mengatakan itu pakai white coffee pakai bubuk mesiu katanya. Ini gembira banget bapaknya. Ada yang kita demoin bagaimana bahaya. Kenapa ada kopi ini ya? Ada fungsinya. Coba sekarang kita kopi habis ya. Kita coba satu kopi. Ini diambil lagi, mencoba lagi kopi dua. Selamat menikmati kopi luwak. Gembira banget. Itu bener nggak ada bubuk mesiunya? Bubuk mesiu itu harganya berapa tuh? 0,5 juta ya per gram. Kalau white coffee luwak berapa itu? 2.000. Logis nggak? Yang 2.000 dicemari dengan bubuk mesiu yang harganya 0,5 juta. Nggak masuk akal. Ya. Nah ibu-ibu mohon maaf bagi yang belum pirsa. Jadi bahan makanan yang bentuknya serbuk atau tipis dengan kadar atau kandungan lemak nabati yang gak banyak, itu memang mudah kebakar. Jadi bahan makanan yang bentuknya serbuk atau tipis dengan kandungan lemak nabati yang agak banyak, itu mudah kebakar. Zaman dulu sempat ada video bapak-bapak tentara membakar crispy crackers. Ya. Itu tipis ya, tipis, lemak nabatinya banyak. Nah di white coffee luwak kenapa sangat mudah kebakar? Selain karena lemaknya banyak, tipis, juga ada bahan anti caking agent, anti gumpal. Nah, di situ ada sulfur atau belerang, artinya mudah kebakar. Tetapi meskipun mudah kebakar, produk ini tidak berbahaya. Buktinya, produk ini sekarang di pasaran masih ada apa tidak? Masih. Kalau memang berbahaya, pasti Badan POM akan menarik produk ini. Kenyataannya bagaimana? Enggak. Cuma memang saran saya ibu-ibu kalau damel white coffee menjuan itu mohon pakai mawon, pakai mug sama air hangat, jangan menggunakan api ya. Karena itu SOP-nya tidak begitu. Terus nah ini dia. Ikatan Dokter Indonesia mengatakan bahwa saat ini sedang ada wabah pengerasan otak atau sundut tulang belakang, maka jangan meminum produk sebagai berikut: 1 extra jos, 2 M150, 3 kopi susu gelas granita, 4 kerating deng, 5 kiranti. Maaf, suami ibu suka ngunjuk kiranti apa tidak? Oh enggak pernah. Baik, kiranto mungkin dia. Hemaviton, marimas dan seterusnya, karena ke-19 minuman ini mengandung aspartam, pemanis buatan yang lebih keras dari biang gula, racun yang menyebabkan diabetes dan mematikan sumber tulang belakang. Harap diteruskan kepada orang yang kita cintai dan kita sayangi. Info dari Dr. Haji Ismail DMBH. Bu, maaf, produk-produk ini masih ada di pasaran apa tidak? Masih. Kalau memang ini berbahaya, pasti akan ditarik oleh Badan POM.
Kemarin ada albutil, aptil ditarik oleh Badan POM, Viostin DS. Nah, Bu, mohon maaf, salah satu ciri berita bohong, ulangi, salah satu ciri berita bohong adalah di bagian akhir ada kalimat perintah sebarkan. Kata-kata sebarkan itu salah satu ciri utama berita bohong. Lah tapi ini ada Ismadi MPH, Dr. Haji Ismadi MPH. Bu, silakan gunakan HP panjenengan, pakai di googling, dicari siapa itu Dr. Haji Ismadi MPH. Saya beberapa kali pernah ngelacak, ternyata tidak ketemu orangnya. Kalau orang itu ada, pasti akan muncul orang yang wajahnya sama, berulang. Ternyata gak muncul itu. Nah, dengan cara yang sama, silakan Ibu ketik nama Nanung Danar Dono. Kalau wajah ini gak muncul, berarti ini hoax. Dalam Kiranti. Iya, memang diberi warna hijau karena saya tertarik jangan-jangan suami panjenengan suka ngujuk Kiranti. Tidak masalah. Ini semuanya, Bu, prinsip gini. Sebuah produk yang dapat izin edar dari Badan POM aman. Kalau ada nomor, Ibu besok ML nggak? ML. Apa itu ML? Bukan mindah lemari. ML itu kode makanan luar. Itu kode dari Badan POM untuk menyebutkan ini makanan diproduksi di luar negeri. Kalau di dalam negeri kodenya MD, makanan dalam. Ada MD, ada ML. Kalau kosmetik CD dan CL. Okay. Nah ini kadang-kadang ada nama fiktif. Kadang-kadang gini, identitas tidak jelas. Seorang ahli di Jepang mengatakan, seorang dokter di Amerika mengatakan, siapa ahlinya, siapa dokternya. Jadi tidak jelas infonya. Terus ini, Bu, dapat ini nggak kemarin? Ini katanya, tolong di-share ke WA group ya. Ini kabar dari Pondok Wali Barokah Berengan Kediri. Ternyata ada 8 barang yang diteliti. 1. Masako positif mengandung babi. 2. Roiko negatif. Kemudian 3. Chinsasa positif. Ajinomoto positif mengandung babi. Indomie goreng bumbunya positif mengandung babi. Saus tiram negatif dan seterusnya. Bu, ini contoh info bohong. Tidak benar. Semua produk yang diisukan pakai babi ini semuanya memiliki sertifikat halal resmi. Kalau memang pakai babi pasti akan dari LP POM, MUI atau dari pemerintah pasti akan bereaksi. Kemudian juga ini, bagaimana cara melacak, Bu? Ini beritanya benar apa tidak? Ini katanya kalau sakit jangan meminum obat paracetamol P500 karena mengandung virus Machupo. Salah satu virus yang paling berbahaya di dunia. Bu, kalau memang ini berbahaya, pasti ada beritanya di media massa, di televisi dan yang lain. Nyatanya tidak ada. Lalu bagaimana cara ngelacak? Ketik hoax, kemudian paracetamol, kemudian Machupo, pasti akan ketemu. Contohnya ini, langsung ketemu. Ya. Terus, Ibu paham gih? Ada yang suka nanas. Yang suka nanas nggak, Cung? Berapa orang yang suka nanas? Oh, banyak yang tidak suka ya. Ibu izinkan saya menyampaikan info yang benar. Satu saja, yang lain ini hoax, tapi ini benar. Ini hubungannya antara buah nanas dengan wanita hamil. Mungkin ibu pernah mendengar, tapi ini benar, Bu. Kalau mau dicatat, silakan dicatat. Kalau sudah besok, alhamdulillah. Ini hubungannya antara makan buah nanas dengan wanita hamil. Ibu, tolong ini disampaikan ke tetangga atau saudara atau putri panjenengan yang sudah menikah kemudian hamil. Tolong sampaikan bahwa wanita hamil itu tidak boleh, minimal tidak baik minum jus kulit nanas, apalagi dengan daunnya. Itu di tenggorokan sakit sekali, seperti ditotok-totok itu. Sakit sekali. Demi Allah itu benar, Bu. Ya. Jadi tidak boleh saya berdusta. Ini di masjid. Tolong disampaikan ke orang-orang di sekitar Anda. Bu, kalau orang makan nanas itu di bagian apanya?
buahnya. Katanya begini, kalau ini jangan yang buah tapi yang tengah ini loh. Karena kalau makan buah nanas, yang dimakan jangan buahnya, tapi bagian tengahnya itu yang keras itu loh. Karena bagian tengah itu ada senyawa aktif namanya bromolin. Senyawa bromolin itu senyawa anti kanker. Nah, ini benar apa tidak? Kita lacak saja. Ketemu. Ternyata itu berita hoax. Bu, bromolin itu senyawa yang tidak dikenal. Senyawa yang tidak dikenal. Di nanas itu ada senyawa, memang ada senyawa namanya bromelain. Bromelain itu protease, itu enzim pencerna protein, bukan senyawa anti kanker. Bromelain itu protease atau enzim pencerna protein. Kalau bromolin tidak ada. Terus ini ada Bu, info yang menegaskan bahwa ini adalah hoax, yaitu ini kalimat ini. Khasiat bromolin itu 10.000 kali lebih kuat dari kemoterapi. Ibu, maaf, kalau orang di kemoterapi rambutnya gimana? Rontok, brodol. Nah, kalau khasiat bromolin itu 10.000 kali lebih kuat, maka yang rontok tidak hanya rambutnya, mungkin kepalanya lepas. Loh, 10.000 kali loh Bu. Bukan 10 kali, 10.000 kali. Terus juga ini apa ini? Ini katanya perut manusia ada lintahnya. Jangan makan buah kangkung katanya. Rifai, pemuda dari Solo, berobat ke klinik terkenal di Jogja karena diare akut. Nah, ketika dicek ternyata Rifai ini sebelumnya makan tumis kangkung. Ini katanya ketika dokter meronsen, dugaan dokter benar, di perut Rifai itu ada lintah berkembang yang gerogoti dinding usus dan lambung. Nah, lintah itu masuk lewat batang kangkung yang besar. Telurnya disitu masuk, kemudian berkembang biak di lambung. Bu, maaf, ibu-ibu kalau dahar tumis kangkung, terutama yang batangnya besar, itu dikunyah apa langsung ditelan? Gak langsung ditelan. Kayak kelolotan tuh ya itu, samutah itu kelolotan. Itu satu. Kalau dikunyah, kunyahan kasar apa lembut? Lembut. Maka jika ada telur lintahnya pasti mecedel. Terus ibu pernah muntah. Ketika isi perut balik ke mulut, rasanya bagaimana? Manis atau asam dan pahit? Karena ada asam lambung. Asam lambung itu pH-nya kira-kira 1,5 sampai 2,5. Amat sangat asam. Dipakai untuk mematikan kuman-kuman dan berbagai bakteri yang masuk dalam perut. Binatang apapun yang masuk ke perut kita, ketemu dengan asam lambung pasti mati. Baik itu lintah, semut, apalagi kucing, mati itu ketika ketemu. Tapi ini ada nama ini loh Bu. Siapa ini? Ini muncul lagi nama ini. Maka monggo Ibu untuk kesimpulan, hati-hati, mohon jangan mudah tertipu atau jangan mudah tertipu lagi. Mari kita biasakan kalau ada berita heboh, kita cek dulu kebenarannya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala qaumin nadimin. Wahai orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa sebuah berita, maka fatabayyanu, dicek dulu kebenarannya, diklarifikasi dulu. Jangan sampai kata Allah kalian menimpakan musibah pada satu kaum gara-gara ketidakhati-hatian itu dan menyebabkan kalian menyesal atas perbuatannya itu. Oke, monggo ibu-ibu berhati-hati, jangan sampai kemudian kita menyebarkan berita dusta. Waktu habis ya. Oke. Sebelum diakhiri ibu-ibu, monggo pertama kalau ada berita heboh di medsos, monggo ditabayuni dulu. Jangan langsung di-share kemana-mana, dicek dulu. Cara yang ngecek bisa nanya kepada orang yang kira-kira paham. Atau tadi gunakan HP kita, menggunakan search engine, Google atau Yahoo begitu. Ketik kata kunci pertama hoax. Kemudian kata kunci kedua, ketiga, empat itu kata yang spesifik ada di situ. Itu yang pertama. Dan kalau kita gagal dapat info yang valid, maka kita stop info itu di HP kita.
bukan disebarluaskan kemana-mana. Jangan sampai kita berkontribusi menyebarkan dusta yang kemudian malah menjerumuskan kita ke neraka. Yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu, hati-hati dengan berita-berita heboh yang sangat menyenangkan atau sangat menyedihkan. Contohnya tiba-tiba ada WA, selamat ibu mendapatkan hadiah 100 juta. Selamat ibu menangkan hadiah mobil Pajero semprot, misalnya gitu. Hati-hati. Pernah bu ada telepon, bukan di HP, telepon landline, telepon kabel di rumah. Pagi-pagi hari Sabtu, jam setengah 7 pagi. Hari Sabtu, setengah 7 pagi ada telepon masuk, katanya orang dari BNI Pusat. Apakah benar ini Pak Nanung? Ya benar. Selamat Bapak memenangkan hadiah Kijang baru. Ini dulu udah lama. Dulu kan Kijang baru mobil yang paling bagus zaman dulu. Nah, maaf ini dari mana ya? Ini saya dari Bank BNI Pusat. Batin saya, wah jelas ngapusi. Bu, mungkin nggak hari Sabtu setengah 7 pagi orang BNI Pusat nelponi orang-orang gitu? Gak mungkin lah. Saya, oh ini ngapusi. Terus tak ulur-ulur, tak ulur-ulur. Terus gimana caranya? Ya ini apa namanya? Seperti biasa. Kalau hadiah itu kan diberikan, diserahkan setelah pajak itu dibayarkan. Pajak hadiah. Nah, tolong pajaknya dikirimkan dulu, nanti mobil kami kirim ke Jogja. Oh gitu, pajaknya berapa? Ya, biasanya 10%. Oke, berapa kira-kira? Ya, harga mobilnya kan 120 juta, zaman dulu. Berarti ini 12 juta. Oke, siap. Terus dikirim ke mana? Ya ke Bank BNI, Pak. Nomor berapa? Sekian, sebentar, tak cari bolpen dulu. Saya diem, pura-pura nyari bolpen. Diem aja gitu, tak ulur-ulur biar lama. Terus telepon tak, halo, Mas, sebentar lagi ini udah mau ketemu bolpennya, sebentar. Tak tunggu lagi, duduk. Nah, kemudian, oke, sudah. Berapa nomornya? Saya pura-pura nyatet. Nah, terus setelah selesai gini, oh iya maaf, ini harus ditransfer ya? Oh iya, kalau nggak ditransfer gimana? Ya dibatalkan, keputusan pemenang dibatalkan. Enggak, maksudnya, kalau misalnya gini, uangnya tak antar gimana? Bisa nggak? Diantar gimana? Ya tak antar ke bank. Nggak bisa Pak, ini kami di Jakarta. Juga ada masalah atau? Kan saya bisa pakai pesawat pagi. Kan saya bisa sekarang pakai pesawat, nanti biar dijemput di Cengkareng sama adik saya. Kebetulan adik saya supervisor Bank BNI Pusat. Hari ini kan libur dia, tutup kluk. Nyadar dia kalau saya kerjain. Ada juga telepon masuk mengabarkan, yang terima ibu saya, mengabarkan anaknya Pak Nanung jatuh dari loteng sekolah. Ibu langsung panik, terus panggil istri saya, Mbak Rita ini ada telepon katanya ngabarkan, apa nggih? Di HP kok nggak ada kabar. Terus, halo ini siapa ya? Ini security sekolah anaknya Pak Nanung yang sakit, yang kecil. Yang siapa namanya? Itu yang kecil. Yang namanya siapa? Itu yang kecil. Kok belet lagi? Ini maaf, ini siapa? Kami security sekolah. Bu, kami itu ikut WA grup sekolahnya. Dan waktu itu anak kami yang paling kecil udah SMP, udah tinggi. Kok kecil? Ini jelas ngapusi. Nah, hati-hati. Satu hal penting, kalau kita dikabari anak kita, adik kita kecelakaan, HP kita dengan HP anak kita itu di-jam. Sehingga kemudian kita tidak bisa menghubungi anak kita. Nah, ini sudah sering diketahui. Nah, caranya ngecek jangan pakai HP kita, tapi HP suami atau HP yang lain pasti bisa masuk, pasti. Karena yang di-jam adalah HP kita dengan HP sasaran itu tadi. Ya, itu. Maka ibu-ibu di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan yang akan datang ini, mohon kita lebih bijaksana. Jangan sampai ada berita-berita yang tidak benar yang kemudian nyebar dari HP kita. Semoga kita bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan besok. Dan semoga sekali lagi kita diizinkan Allah bisa beribadah dengan gembira dalam kondisi sehat walafiat fisik kita, sehat walafiat iman kita, dan sehat walafiat rezeki kita. Sehingga kemudian kita bisa beribadah yang maksimal. Dan semoga di akhir Ramadan nanti pahala kita utuh. Dan semoga kita termasuk hamba Allah yang terampuni semua dosanya dan diizinkan bisa merasakan surga di dunia wal akhirah. Mohon maaf atas semua khilaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.